Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Santi Rahmawati. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Jadi maksud kedatangan Ibu di kelas kalian adalah untuk menyampaikan bahwa di dalam bimbingan dan konseling terdapat salah satu layanan yang salah satunya adalah konseling kelompok, yang mana konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan pengentasan masalah yang dilakukan dalam dinamika kelompok, yang mana kelompoknya itu terdiri dari 2 sampai 8 orang. Nah, nanti di dalam kelompok tersebut, anak-anak sekalian bisa sambil saling mendengarkan, saling mencari solusi bersama anggota kelompok, dan mengungkapkan masalahnya masing-masing. Bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti konseling kelompok, bisa langsung datang ke ruangan Ibu ya. Nah, berdasarkan dari penyampaian Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kalau begitu jika ada yang tertarik bisa langsung ke ruangan Ibu ya. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, silakan duduk di kursi yang sudah disediakan ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada siapa aja dan dari kelas mana aja ini? Iya, Ibu. Saya Anissa Anggiferina dari 12 IPA 2. Saya Zahra Anissa Putri, Bu, dari kelas 12 Bahasa. Iya, ada siapa lagi? Saya Afifah Nur Zahra dari kelas 12 IPA 3, Bu. Oke, ada siapa lagi? Saya Maria Christine Sania dari 12 IPS 1, Bu. Baik, siapa lagi? Saya Siti Sarah Kartini dari 12 IPS 1, Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Ada apa nih rame-rame datang ke ruangan Ibu? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Seperti ini, Bu. Kami datang ke sini karena kami tertarik untuk mengikuti konseling kelompok yang pada waktu itu Ibu presentasikan di kelas, Bu. Oke, jadi kalian ini tertarik ya untuk mengikuti konseling kelompok berdasarkan yang Ibu sampaikan di kelas kemarin. Nah, boleh Ibu dengar permasalahan apa yang sedang kalian alami? Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya belakangan ini sulit fokus belajar, Bu. Oke, Azara sulit fokus belajar. Yang lainnya? Saya, Bu. Kalau saya akhir-akhir ini sulit manajemen waktu, Bu. Baik, siapa lagi mau menyampaikan? Saya, Bu. Kalau saya masalahnya kadang-kadang sulit manajemen waktu juga, Bu. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Oke. Ya. Kalau saya, semangat belajar saya berkurang, Bu. Oke, semangat belajarnya kurang. Siapa lagi yang belum menyampaikan? Saya, Bu. Saya punya masalah kurang mampu konsentrasi ketika belajar, Bu. Oke, kurang konsentrasi ya. Oke, jadi tadi permasalahan Azahra ada sulit fokus belajar, permasalahan Afifah yaitu sulit memanajemen waktu, permasalahan Sarah yaitu kurang semangat belajar, permasalahan Anissa
kurang berkonsentrasi dan permasalahannya sulit memanajemen waktu juga ya. Nah, dari yang sudah kalian sampaikan tadi, ada yang perlu kalian ketahui. Di dalam konseling kelompok ini ada peraturan dasar dan harapan. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu, tolong disimak ya. Nah, adapun peraturan dasar dan harapan utama yaitu yang pertama, menghadiri sesi secara teratur dan tepat waktu. Artinya, anak-anak mengikuti serangkaian acara konseling kelompok dan hadir tepat waktu. Kedua, menjaga kerahasiaan yang artinya apa yang disampaikan di dalam konseling kelompok ini tidak boleh disebarluaskan di luar kelompok. Lalu yang ketiga, mendengarkan jika temannya sedang berbicara. Keempat, jujur, konkret, dan terbuka dalam mendiskusikan masalah. Artinya, nanti adik-adik harus jujur dalam menyampaikan masalah, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu, menetapkan tujuan atau harapan di dalam konseling kelompok ini. Nanti, anak-anak harapannya bisa menentukan tujuan atau harapannya ya. Nah, dari peraturan dan harapan ini, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bisa, Bu. Bu. Oke, nah di dalam konseling kelompok ini terdapat prosedur, yaitu prosedur konseling kelompok. Yang pertama pembentukan, yang kedua peralihan, yang ketiga kegiatan, dan yang keempat pengakhiran. Kemudian jenis kelompoknya yaitu kelompok tertutup. Artinya ketika kelompok sudah dibentuk, tidak boleh ada anggota yang masuk ataupun keluar. Nah, untuk durasi dan frekuensi pertemuannya, durasinya selama 45 menit dan frekuensi 1 kali dalam seminggu. Jumlah dalam kelompok nanti 2-8 orang. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Baik, apabila dipahami, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Apakah adik-adik bersedia jika melaksanakan konseling kelompok pada hari Rabu 1 Juni 2022 pukul 13 WITA? Bersedia, Ya, Bu. Bersedia, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu tunggu ya di ruangan konseling kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu tunggu di ruang konseling kelompok ya. Ya. Aduh, aku detail. Izin kembali ke kelas, Bu. Baik. Tok. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Misi, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk di kursi yang sudah disediakan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah datang ke ruangan Ibu sesuai dengan yang kita sepakati. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Alhamdulillah, Sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Dari mana tadi sebelumnya? Apakah ada aktivitas yang dilakukan? Saya dari kelas aja sih, Bu. Dari kelas, Bu. Oke, dari kelas ya. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa yang akan kita lakukan di dalam konseling kelompok hari ini? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian konseling kelompok, tujuan, cara, atau tahap, serta asas-asas dari konseling kelompok ini. Baik, konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang mana jumlah anggotanya 2-8 orang dan tujuannya kalian bisa saling mendengar, saling membantu, dan mencari solusi secara bersama.
Nah, Ibu akan menjelaskan tahap dari konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu pembentukan, yang mana mulai dari tadi menerima secara terbuka, menjelaskan konseling kelompok, menjelaskan tujuan konseling kelompok, menjelaskan asas dan tahap konseling kelompok. Lalu ada tahap transisi, yaitu Ibu menanyakan kesiapan kalian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Berikutnya ada tahap kegiatan, yaitu nanti adik-adik mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, kemudian akan dibahas secara bersama. Serta ada tahap pengakhiran, yaitu penarikan kesimpulan, penyampaian kesan dan pesan, serta tindak lanjut dari konseling kelompok. Yang berikutnya, asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang artinya saling menjaga rahasia. Lalu ada asas keterbukaan, artinya tidak ada yang ditutupi, dan ada asas kesukarelaan, artinya tidak ada unsur keterpaksaan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. dipahami, Bu. Baik, yang berikutnya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan perkenalkan dirinya meliputi nama, kelas, alamat, hobi, serta harapannya di dalam konseling kelompok ini. Silakan, siapa yang lebih dulu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nisa Giverina, saya dari kelas 12 IPA 2, saya tinggal di Jalan Cendana 16, hobi saya membaca buku. Lalu, harapan saya dalam mengikuti konseling kelompok kali ini yaitu saya dan kami semua dapat mampu menemukan solusi dari tiap permasalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Yang berikutnya, Saya, Bu. ya silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa Putri, saya dari kelas 12 Bahasa. Saya tinggal di Sambutan, Jalan Pita 4, hobinya nonton Upin Ipin. Terus harapannya semoga dengan mengikuti konseling kelompok ini, permasalahan yang saya alami dapat menemukan pemecahannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Azahra. Yang berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Christine Sania dari kelas 12 IPS 1. Alamat di Jalan Sirat Salman. Hobinya menggambar. Harapannya semoga konseling kelompok pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, Bu. Baik, terima kasih Sania. Yang berikutnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurjala, dari kelas 12 IPA 3, alamat saya di Jalan Jenderal Sudirman, hobi saya memancing, dan harapannya semoga dalam konseling kelompok ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Afifah. Berikutnya. Ya Bu, perkenalkan nama saya Siti Sarah Kartini, saya dari kelas 12 IPA 1, alamat saya di Jalan Kakap, hobi saya ternak buaya, harapan saya semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya semua ya. Selanjutnya Ibu yang akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Santi Rahmawati. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Alamat Ibu di Jalan Kemangi. Harapannya Ibu bisa membantu adik-adik dalam mencari solusi dari permasalahannya. Baik, apakah semua saling mengenal? Sudah? Sudah Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau begitu Ibu ingin mendengar salah satu dari kalian untuk menyebutkan teman-temannya yang ada di kelompok ini. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi dalam konseling kelompok ini ada saya sendiri, lalu ada Anissa Irina, ada Maria Christine Sania, ada Siti Sarah Kartini, dan terakhir ada Azahra Anissa Putri. Oke, terima kasih Afifah. Oke, berarti saling mengenal semua ya. Nah, untuk berikutnya, agar kita lebih rileks lagi, kita main dulu ya. Nama permainannya yaitu tebak-tebakan. Nanti Ibu akan menyebutkan salah satu abjad, nanti kalian bisa menyebutkan entah itu benda, buah, warna, sayur, hewan, dan lain-lain gitu. Nanti Ibu akan tunjuk, nanti kalian menyebutkan lalu menunjuk teman yang lainnya. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, Ibu mau huruf J. Benda. Maria Christine. Jam, Bu.
Oke, silakan tunjuk temannya. Afika, Bu. M ya Bu, M. Meja. Anissa Bu. Apel, Bu. Selanjutnya. Silakan tunjuk temannya. Siti Sarah, Bu. Ya, silakan. Peci, Bu. Azahra. Ayo, Bener ya, Pak. Bu? Ya. Ini pulpen, Bu. Oke. Oke, semua sudah main? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kalau begitu sudah rileks berarti ya. Apakah adik-adik sudah siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Oke, di tahap kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang harus adik-adik sampaikan. Yang pertama, nanti adik-adik akan mengungkapkan permasalahannya satu persatu. Yang kedua, nanti kita akan menetapkan bersama permasalahan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dibahas. Lalu nanti adik-adik menjelaskan masalahnya secara terperinci. Selanjutnya nanti seluruh anggota kelompok bertanya, menjelaskan, menganalisis, mengkritisi, serta memberikan saran terhadap masalah yang dibahas. Lalu nanti adik-adik akan diberikan kesempatan untuk merespon masalah yang dibahas. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Baik, adik-adik di sini silakan menyampaikan permasalahannya satu persatu. Dimulai dari siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, gantian. Silakan. Nah, saya, Bu. Permasalahan saya yaitu kadang-kadang saya sulit manajemen waktu, Bu. Cuma itu nggak setiap hari sih, Bu. Kadang-kadang aja. Seperti itu, Bu. Oke, masalah Sania yaitu kadang-kadang sulit memanajemen waktu ya. Yang berikut. Siapa berikutnya? Saya. Silakan. Kalau saya belakangan ini agak susah, Bu, buat fokus waktu belajar. Jadi kadang-kadang melamun gitu, Bu, padahal lagi belajar. Oke, masalah Zahra yaitu sulit fokus ketika belajar. Yang berikutnya. Saya, Bu. Saya Silakan. memiliki permasalahan di mana saya sulit berkonsentrasi ketika belajar, entah itu di rumah maupun di sekolah, Bu. Oke, Anissa ini sulit berkonsentrasi ya. Nah, berikutnya siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Ya Bu, jadi permasalahan dalam ini itu sulit memanajemen waktu luang Bu. Karena banyaknya jadwal kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Oke, Afifah ini sulit memanajemen waktu antara kegiatan sekolah dan di luar sekolah gitu ya intinya. Lalu berikutnya siapa? Saya, Bu. Jadi permasalahan saya itu beberapa hari ini saya ngerasa saya tuh malas untuk belajar lebih. Ke semangat saya untuk belajar itu kayaknya hilang gitu, Bu. Oke, untuk Sarah yaitu kurang semangat dalam belajar.
Oke, Ibu simpulkan berarti untuk Zahra tadi masalahnya adalah sulit fokus belajar. Untuk Afifah sulit memanajemen waktu antara waktu di sekolah dan waktu di luar sekolah. Lalu ada Sarah kurang semangat dalam belajar. Anissa sulit berkonsentrasi dan Sania sulit memanajemen waktu. Kadang-kadang sulit memanajemen waktu, gitu ya. Nah, baiklah. Adik-adik semua sudah mengungkapkan permasalahannya. Yang berikutnya, kita akan membicarakan atau menentukan permasalahan yang akan dibahas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana dalam menentukan urutan permasalahan nanti, yaitu melihat dari beratnya dan mana yang lebih urgent untuk perlu dibahas terlebih dahulu atau diselesaikan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami. Baik, untuk menentukan permasalahan siapa dulu yang akan dibahas, Ibu ingin mendengar pendapat dari adik-adik sekalian. Bisa menyebutkan masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Siapa yang lebih dulu mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, menurut saya permasalahan yang pertama dibahas Azhara, Bu, mengenai sulit fokus dalam belajar. Bahkan tadi dia bilang sampai melamun juga. Nah, itu saya rasa akan sangat mengganggu sih, Bu, dalam dia belajar. Seperti itu, Bu. Baik, menurut Sania, permasalahan pertama yaitu permasalahan dari Azhara. Yang berikutnya, Saya setuju dengan Sania. Karena ya, fokus belajar harus segera ditangani. Oke, Terima Anissa kasih, Bu. dapat ya dengan Sania. Yang berikutnya, Saya, Bu. Saya ya. sama seperti yang dikatakan teman-teman. Oke, Sarah juga setuju ya, permasalahan Azhara dibahas pertama. Lalu yang berikutnya, Saya, Bu. ya silakan. Saya juga sepakat, Bu, dengan teman-teman yang lain bahwa permasalahan negara untuk dibahas. Oke, Afifah juga sepakat ya, permasalahan Azhara dibahas pertama. Lalu, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya juga sepakat dengan teman-teman, Bu, untuk membahas permasalahan saya karena untuk saya pribadi cukup mengganggu juga. Oke, berarti artinya dapat kita sepakati ya untuk permasalahan pertama yaitu kita membahas permasalahan Azhara. Oke, untuk permasalahan kedua, permasalahan siapa? Silakan yang ingin berpendapat. Menurut saya Bu. Ya. Menurut saya permasalahan Siti Sarah yang harus dibahas kedua, Bu, karena semangat belajar sangat berpengaruh. Oke, Anissa, menurutnya yaitu permasalahan kedua dibahas adalah permasalahan Sarah ya. Ya, berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya sependapat dengan Anissa, Bu. Oke, Sania juga sepakat ya dengan pendapat Anissa, permasalahan kedua yaitu permasalahan Sarah. Berikutnya, Saya, Bu. ya silakan. Ya, saya juga sepakat, Bu, sama teman-teman untuk permasalahan kedua bisa membahas permasalahan Sarah, Bu. Oke, Zahra juga sepakat. Oke, yang berikutnya. Bu. Ya, silakan. Saya juga sepakat buat dengan teman-teman yang lain permasalahan Sarah dibahas yang selanjutnya. Oke, permasalahan kedua, permasalahan Sarah. Yang berikutnya siapa? Saya, Bu. Saya juga sepakat seperti yang dikatakan teman-teman untuk permasalahan kedua permasalahan saya sendiri.
Oke, berarti sepakat ya permasalahan kedua dibahas yaitu permasalahan dari Sarah. Oke, yang berikutnya yaitu permasalahan ketiga. Siapa yang ingin berpendapat? Saya- Ya, silakan. Menurut saya untuk permasalahan ketiga permasalahannya Anissa, Bu, karena tadi dia bilang sulit untuk konsentrasi waktu belajar. Oke, menurut Azahra, permasalahan ketiga itu permasalahan dari Anissa. Yang berikutnya, Bu, ya silakan. saya sependapat dengan Azahra untuk membahas permasalahan saya, Bu. Terima kasih. Oke, Anissa juga sepakat ya. Yang berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya juga sepakat, Bu, dengan teman-teman. Oke, Afifah juga sepakat. Siapa yang belum berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain, Bu. Oke, sepakat juga ya. Oke, kita sepakati ya untuk permasalahan ketiga, permasalahan dari Anissa. Iya, Bu, sepakat. Oke, sekarang permasalahan yang keempat. Siapa? Silakan berpendapat. Saya. Ya. Menurut saya permasalahan dari apa yang dibahas keempat, Bu, mengenai pengaturan waktu luangnya. Oke, yang berikutnya. Bu. Ya, silakan. Saya juga bisa untuk permasalahan selanjutnya. Bisa diulangi? Ya, Bu, saya juga sepakat dengan Anissa untuk permasalahan saya juga selanjutnya. Oh iya, Afifah sepakat ya dengan Anissa. Yang berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya setuju permasalahan selanjutnya permasalahan Afifah, Bu. Oke, kalau begitu kita sepakati untuk permasalahan dibahas keempat, yaitu permasalahan dari Afifah. Berarti dengan begitu permasalahan yang kelima dibahas, yaitu permasalahan dari Sania ya. Nah, Ibu ulangi, permasalahan pertama yang dibahas yaitu permasalahan Azahra mengenai sulit fokus dalam belajar, lalu permasalahan kedua yaitu permasalahan Sarah, yaitu kurang semangat dalam belajar, dan permasalahan ketiga yaitu permasalahan Anissa mengenai kurang konsentrasi, permasalahan keempat yaitu permasalahan dari Afifah yaitu sulit manajemen waktu, dan permasalahan kelima yaitu permasalahan Sania hampir sama yaitu sulit manajemen waktu juga gitu. Baiklah adik-adik, kita akan membahas permasalahan yang pertama terlebih dahulu yaitu permasalahan dari Azahra mengenai sulit fokus dalam belajar. Azahra, silakan untuk menyampaikan permasalahannya. Iya, Bu. Kalau saya belakangan ini sering kurang fokus, Bu. Kurang fokusnya ini apa ya? Enggak, awal-awal tuh saya perhatikan kan, Bu. Terus tiba-tiba tuh kayak hilang aja, melamun gitu. Kok tiba-tiba melamun, nggak ngerti juga gitu sih. Itu di kelas dan juga di rumah. Oke, apakah ada lagi? Mungkin itu dulu, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada Zahra ya mengenai permasalahannya. Yang pertama, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu?
Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, cara belajarnya Azara tuh bagaimana ya sampai nggak fokus? Seperti itu, Bu. Langsung saya jawab ya. Ya, Kalau suasana belajarnya ya seperti pada umumnya sih, maksudnya kayak kalau misalnya di sekolah ya rame kan, agak rame. Terus kalau misalnya di rumah ya kadang rame, kadang sepi gitu sih. oke. Sania, apakah dapat dipahami? Oke, mungkin terkendala ya. Nah, yang berikutnya siapa yang ingin bertanya? Bu, maaf Azara, tadi Azara bilang kondisi nggak fokus ini udah berapa lama ya? Langsung jawab, Bu. Iya, iya. Ya, jadi kalau berapa lamanya mungkin sekitar udah hampir sebulan kayaknya. Selama sebulan ini, adakah apa namanya? Oke, itu dulu. Maaf. Oke, dapat dipahami ya, Nisa. Nah, berikutnya siapa yang ingin bertanya? Iya Bu, saya baru ingat pertanyaannya. Ya, Adakah upaya yang dilakukan Azara agar kondisi itu berkurang atau bisa kembali fokus seperti itu? Langsung jawab ya, Bu. Jadi kalau untuk upayanya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana, tapi kayak lebih ke ngomong sih ke diri sendiri kayak ayo fokus gitu. Terus kayak coba sadar terus gitu loh. Soalnya kan kadang tadi saya bilang di beberapa pelajaran tuh suka melamun gitu. Tiba-tiba terus nanti sadarnya waktu udah agak lama melamun kok melamun gitu. oke. Anissa, apakah dapat dipahami? Oh, jadi Azara kembali setelah melamun, itu dapat fokus dengan sendirinya seperti itu? Ya di saat itu sih langsung kayak tersadar gitu. Tapi bisa jadi setelahnya melamun lagi, nggak sadar melamun lagi. Oh, gitu ya. Oke, yang berikutnya siapa yang ingin bertanya? Dari saya belum ada Bu. Oke, ada lagi? Oke, baik. Adik-adik tadi sudah bertanya dan dijawab juga oleh Zahra ya. Nah, yang berikutnya, apakah adik-adik ada yang ingin menjelaskan atau menyampaikan analisisnya berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas tadi? Tidak ada Bu. Baiklah, lalu dari permasalahan Zahra ini, apakah ada hal yang perlu dikritisi? Dari saya tidak ada Bu. Saya tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adik-adik sekalian bisa menyampaikan saran atau masukannya yang sekiranya bisa untuk membantu permasalahan Zahra ini. Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya izin mencoba memberikan saran. Ya, silakan. Dari pengalaman yang saya lakukan itu, saya kehilangan fokus ketika stres dan itu saya bisa menggunakan musik dari YouTube. Itu sejenis instrumen saja, nggak ada lagunya, itu mungkin bisa membuat Zahra lebih fokus, Bu. Mungkin itu bisa dipraktekkan ke Zahra. Terima kasih.
Baik, apakah ada lagi? Cukup. Dari saya cukup. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari saya mungkin untuk kembali meningkatkan fokus atau supaya Zahra bisa konsentrasi lagi, mungkin Zahra bisa bisa agar bukan. Saran dari saya mungkin Zahra bisa mencoba untuk tidur yang cukup, kan sering begadang tuh. Jadi saya rasa Zahra untuk bisa mengatur jadwal tidur yang cukup. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau dari saya, sarannya untuk Zahra sendiri, kalau memang seperti yang kata teman-teman katakan juga tadi, bisa cari tempat yang sekiranya nyaman buat Zahra untuk belajar atau membaca dan sebagainya. Jadi siapa tahu hal itu dapat membantu Zahra agar bisa fokus gitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum menyampaikan? Oke, baik. Apakah Zahra tadi sudah mendengar saran atau masukan yang sudah disampaikan teman-temannya tadi? Bu. Apakah ada yang sesuai dengan diri Zahra? Kalau menurut saya saran dari teman-teman sesuai sih, Bu. Baik, jadi menurut Zahra, saran atau masukan tadi sesuai ya dengan diri Zahra. Lalu apakah bisa dilaksanakan? Ya, Bu. Bisa, Bu. Baiklah. Nah, hari ini kita sudah membahas masalah Zahra dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari Zahra sudah mendapatkan solusi atau jalan keluar. Berikutnya, kita memasuki tahap pengakhiran. Baik, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan serta harapan dari adik-adik sekalian. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Saya, Bu. Untuk menemukan solusi dari permasalahannya, lalu pesan dan harapannya semoga ke depannya kegiatan seperti ini dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan siapa lagi? Ya. Ya, kalau kesannya saya merasa terbantu sih, Bu. Soalnya saya agak bingung kan tadi permasalahannya gimana, tapi dengan ikut konseling kelompok ini saya menemukan suatu solusi gitu, Bu, yang bisa saya terapkan juga gitu. Terus harapannya semoga nantinya tetap terus terlaksana biar permasalahan yang dientaskan juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya, silakan. Baik, Bu. Pesan dari saya, kegiatan ini bermanfaat. Lalu juga pesannya kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pesan saya selama mengikuti kegiatan ini cukup menyenangkan dan juga
Saya senang bisa membantu teman-teman menemukan solusi atas permasalahan yang terhadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan yaitu konseling kali ini menarik dan seru. Lalu saya juga mendapatkan manfaat dari selama menyelesaikan permasalahannya Zara. Lalu untuk juga ke depannya kita bisa menemukan kembali solusi-solusi dari tiap permasalahan kita, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada yang belum menyampaikan? Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyampaikan pesan-pesan serta harapannya. Baik, adik-adik, untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu pada hari Rabu 8 Juni di jam yang sama untuk membahas permasalahan kedua, yaitu permasalahan dari Sarah mengenai kurang semangat dalam belajar. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia, Bu. Sedia, Bu. Baik, diharapkan semua dapat hadir dan datang tepat waktu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kalau begitu, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Izin kembali ke kelas. Iya, silakan.